Pada suatu hari, Bathara Niskala ini ingin menjelaskan sesuatu kepada Bogir dan Bathara. Mereka ingin ingin membuktikan sesuatu gitu, bahwa kecerdasan sebuah bangsa itu diawali oleh pikiran yang bisa menangkap dari kenyataan. Jadi akhirnya Bathara Niskala ini menjelaskanlah tentang dunia pemikiran bangsanya gitu ya. Lalu disuruhlah kedua orang ini, antara Bathara dan Kang Bogir, untuk musafir gitu ya, untuk berjalan-jalan. Dia nggak dikasih peta, cuman dikasih simbol gitu ya, dikasih simbol dari kota A ini harus di tengah-tengahnya kota ini akan ada makam gitu ya, ada pohon, ada ini. Di sana dia akan menemukan sesuatu gitu. Akhirnya Bogir dan Kang Bathara ini dia berjalan. Baiklah Bathara Niskala, saya akan menjalankan itu. Akhirnya berjalan, dia nggak boleh naik kendaraan ya, dia harus berjalan gitu. Berjalan berdua sampai ya seperti musafir itulah, makan seadanya gitu kan, senemunya kayak gitu. Akhirnya dia sampailah di satu kota gitu ya, di satu kota besar lah ibaratnya ya, sebut aja di Bandung gitu ya. Nyampe di sebuah kota di Bandung itu, dia berjalan dengan penampilan ya namanya orang desa lah ya gitu ya. Dengan orang desanya, Bogir dan Bathara ini menuju ke satu pusat kota gitu. Di sana itu di Bandung itu di alun-alun gitu ya. Dia tidak menemukan apa-apa gitu, yang dia temukan hanya gedung-gedung tinggi, orang-orang yang nongkrong, yang makan dan lain-lain gitu. Akhirnya Bogir dan Bathara ini bertanya, apa sih yang dititipkan pesan dari Bathara Niskala ini. Di kota ini sendiri, di alun-alun Bandung ini nggak ada apa-apa katanya, yang ada hanya orang-orang ini. Mana pohon pun ya banyak di sini pohon katanya. Dia nyari kodenya ini apa gitu, pesannya ini apa gitu untuk melanjutkannya ini. Ternyata setelah dicari, dia berkeliling melihat segala sesuatu lah gitu. Lalu dia menemukan seorang anak kecil, dia pengemis gitu ya, anak kecil tapi dia mengemis gitu. Nyanyi di depannya itu, nyanyi. Lalu si Bathara ini melihat, loh, anak ini kok beda nyanyinya itu nggak jelas, kayak gitu. Jadi seperti menunjukkan sesuatu gitu, kayak gitu. Dia kan pakai botol tutup botol gitu ya, nyanyinya itu kayak gini. Cek. Lalu Kang Bogir ini mendengarkan suara kecerekannya ini seperti suara uang yang jatuh itu, ding ding kayak gitu. Kang Bogir menjamkan mata gitu, ini apa gitu, nada-nadanya kok ini seperti ini. Tek, udah ketika anak itu nyanyi, Bathara ngasih uang gitu. Oke, pengemis itu ke tempat lain gitu ya, pergi gitu. Lalu Kang Bogir bertanya, Bathara, apa kamu nggak merasakan sesuatu ketika anak kecil itu bernyanyi gitu? Iya, saya sendiri merasakan ada yang aneh gitu, nyanyiannya nggak jelas gitu, apa gitu. Terus ya dari tatapan wajahnya seperti berbicara, tapi saya ini bingung gitu, apa gitu, ada sesuatu gitu. Iya, aku Bogir itu dia menjawab, iya aku mendengar kecerekannya itu seperti uang katanya, uang receh yang jatuh banyak gitu. Tapi kok ini apakah ini tandanya katanya
kata Kang Boger itu sendiri. Akhirnya berdua ini mulai ngeh gitu dengan jawab dengan perintahnya Bathara Niskala. Oh, ini adalah kodenya gitu, ini adalah tandanya. Set, dia langsung nyari anaknya itu. Ternyata anak itu dia nulis di pakai genteng gitu ya, di jalan, set gitu. Dia nulis pakai genteng itu hurufnya S, set, S kayak gitu. Nggak tahu S ada 3 S-nya, S gitu. Ini apa gitu? Dia berpikir, dia nggak berpikir. Setelah menulis, anak itu pergi aja. Jadi ketika Bathara dan Boger ini ngebaca, loh, S-nya ada 3, S gitu. S ini kalau dia gotak-gatuk ya, Boger ini, S ini kalau di garis ini jadi dolar katanya, S ini kalau ini dijadiin ini, tapi bukan gitu. Ini apa S ini 3 gitu, ada S-nya 3 ini. Cobalah diurut, set gitu. Tapi kan itu di jalan tuh, jadi di jalan dia membaca kodifikasi jalan, berarti sebuah tujuan gitu. S ini wah dibaca dengan metode kodifikasinya itu, akhirnya ketemu. Dia menemukan antara dari Bandung ini dia harus menuju Semarang, ke Solo, lalu ke Surabaya. Ada S di sana. Dia ngelihat S-nya Semarang itu dia Semar gitu ya, ada gambar S itu, saya Semarang gitu, Semar. Wah, ini seperti gotak-gatuk emang, set kayak gitu. Solo gitu, Solo ini apa gitu, ini dibuka banget gitu, udah di ini. Ternyata ketika dia Kang Boger nurutin pakai genteng itu, S itu dengan imajinasi kodifikasinya itu, saya digambar itu menjadi satu gambar seperti Pulau Jawa gitu, seperti Pulau Jawa. Mulai Sunda, S dari S gitu ya, Sunda, Semarang, Solo, Surabaya, S semua gitu. Di sini ada apa sih gitu, S gitu, karena dia udah ini, udah ketemu kodifikasinya itu sendiri. Akhirnya dia berjalan menuju ke Semarang. Semarang itu artinya apa? Karena kalau dalam bahasa biasanya ya Semarang ya mungkin ada makna lain. Cuman ini bagian Boger membacanya itu Semarang itu dari Semar gitu. Membaca dari kata Semarangnya itu dari Semar. Dia mengolah intuisinya lah gitu, membaca makna Pulau Jawa semua dia kumpulin dari memorinya. Akhirnya ketemu dengan perjalanan. Ketika musafir itu sendiri, dia berjalan sampai di perjalanan capek, dia tidur itu kadang di masjid gitu kan, kadang di tempat mana aja senemunya lah gitu, ibaratnya itu berdua gitu. Dia bawa kayu. Tibalah di Semarang. Semarang dia menemukan sesuatu juga. Ternyata di sana dia menemukan satu benda gitu ya, jadi seperti batu gitu, seperti batu, dan di sana ada jawabannya, emang menuju ke Solo gitu. Saya udah di Solo, udah menemukan sesuatu juga di sana, kodenya. Ternyata di sana menemukan senjata atau pusaka gitu ya, keris itu sendiri. Saya udah dari Solo langsung ke Surabaya. Dia perjalanan gitu sampai menemukan ya kejadian-kejadian lah ibaratnya itu. Udah nyampe lah di Surabaya. Nah, di Surabaya itu sendiri langsung dia menemukan kodifikasinya bukan Surabaya ternyata yang huruf S itu gitu. Ternyata di sana ada seorang tokoh gitu. Di sana ternyata tokohnya itu, simbolnya itu adalah Soekarno gitu, bukan Surabaya. Ternyata tokohnya ini, orangnya ternyata ini runutan gitu ya, ketemu Soekarno gitu, S gitu.
dari kodifikasi 3S ini gitu dia kumpulkan mulai dari Semarang, Solo dan Surabaya ini ketemu gitu. Jadi berawalnya ketika di Bandung bicara Sunda gitu, Sundaland lah kalau dari secara perjalanan ya. Lalu ke Jawa Tengah gitu, ada di Semarang, kita bicara tentang peradaban gitu ya, bicara tentang Semar, tentang Sabdo Palon dan lain-lainnya. Solo ketika bicara keris, bicara pusaka dan lain-lain, ini dia menjelaskan tentang tanah air gitu ya, bicara pusaka keris itu sendiri, keris kujang itu bicara simbolisasi tentang tanah air lah, ini tanah air pusaka gitu, akhirnya disebut pusaka keris itu. Lalu bicara tentang Soekarno, ini pemegang gitu. Akhirnya ketika dia udah mengurai segala perjalanan itu, dia akhirnya ingin menemui Bathara Niskala gitu. Mereka berdua ini dia mencoba berhubungan dengan Bathara Niskala dengan meditasi, dia mencoba telepati gitu, atau mencoba menghubungkan lah, mengkonekkan diri gitu ya di suatu tempat gitu. Akhirnya dia bertemu dengan Bathara Niskala. Bathara Niskala hadir. Dia bertanya, apakah kalian sudah menemukannya? Katanya, ya Bathara Niskala, saya sudah menemukannya. Ini adalah sebuah jawaban. Apa? Jawaban bangsaku, katanya. Apa jawabannya? Jawabannya ini dijelaskan kayak gitu, mulai dari urut lah ya, udah diceritakan seperti itu. Akhirnya, ya benar, kamu membaca seperti itu. Cuman yang aku inginkan kalian ini bisa membuktikan bahwa keberaneka-ragaman negara atau apapun ini, segala sesuatu yang berbeda-beda ini bisa dalam satu naungan, namanya bicara nilai yang universal ini bisa menaungi segala perbedaan ini. Itu yang kamu harus pahami gitu ya. Jadi ini adalah bicara tentang kemanunggalan gitu. Kamu bisa belajar kepada Soekarno bagaimana berbicara tentang Nusantara ini, tujuannya atau apa. Dia memahami segala sesuatunya ini untuk perjalanan masa depan bangsa katanya. Akhirnya dari sana memikirkan Bathara pembuktian apa katanya. Jadi apa yang harus dibuktikan gitu. Sedangkan yang berbicara tentang fakta realita kehidupannya, negara kita seperti ini, belum bisa maju lah dengan negara-negara lain gitu. Berarti ada yang salah katanya. Lalu Bathara Niskala menjelaskan kemajuan satu bangsa yang seperti Nusantara ini begini katanya. Ini bukan hanya kemajuan bicara tentang ekonomi atau bicara tentang materialisme atau material seperti negara-negara Eropa dan lain-lain, bicara dunia materi, bukan Kang Boger, Kang Bathara. Di sini ada satu kemajuan yang harus benar dihimpun dari dasar seutuhnya katanya. Majunya itu makanya ada dalam lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya gitu kan. Nah ini jiwanya ini harus dibangun gitu, badannya ini harus ini, raganya ini harus dibangun. Jadi bukan tujuannya tetap ke dunia materialisme, nanti itu akan tercipta, iya, cuman ini harus dibangun dulu. Kalau ini tanpa dibangun dulu, kita akan menjadi bangsa yang mentalnya lemah katanya. Akhirnya dari pemahaman seperti itu, Boger memahami bahwa perubahan bangsa ini atau negara ini kenapa susah maju atau apa, karena masih banyak hal-hal yang paling substansi, yang paling esensi belum tercipta atau belum terlahir di negara ini. Akhirnya kedua orang ini sendiri mulai memahami
bagaimana dia harus bersikap, berlaku gitu, berpikir, merasa. Akhirnya mulai ditata-tata lagi gitu. Akhirnya perjalanan mereka mulai dikumpulkan dalam sebuah cerita, yaitu wayang Kucris gitu. Ya, mungkin cukup sekian dulu perjalanannya, ceritanya di Sabda Dalang kali ini. Kita ketemu di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu, 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 sagung mati.